Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul kembali ke Zoom meeting dalam rangka presentasi laporan akhir mata kuliah PI. Salam dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak Dosen Mengampu, Bapak Aulia Rahman, SKM MKM. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah PPLLI. Adapun anggota kelompok dari kelompok satu itu saya sendiri, Emma Gosala Fizu, ada Fitri Ramayanti, ada Anissa Salsabila, dan juga Karza Isania Alfia, lalu Mas saya Aurelia yang berangan nadir karena sakit. Next. Baik, untuk yang pertama itu profil wilayah studi. Batangarau adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan data 2020, jumlah penduduk Kelurahan Batangarau itu mencapai 4.896 jiwa, dengan komposisi 2.198 laki-laki yang tersebar dalam 1.242 kepala keluarga. Adapun untuk kondisi geografis dari Kelurahan Batangarau, yang pertama itu lokasi dan luas wilayah. Terletak di Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat, dengan luas wilayah 34 hingga 60,52 hektar, dengan ketinggian 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Untuk batas-batas wilayah Kelurahan Batangarau, untuk arah utara itu berbatasan dengan Kelurahan Kampung Pondok. Untuk arah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Gado. Untuk arah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia, dan untuk arah timur berbatasan dengan Kelurahan Seberang Palinggang. Next. Nah, untuk peta lokasi dari Kelurahan Matahara dapat dilihat di slide itu, teman-teman, terletak di Padang Selatan yang dekat, udah menuju ke arah pesisir. Next. Eh, Baik, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Kai. Kepada Kai, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pencemaran di Batangarau. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan selama MBKM di Kelurahan Batangarau, adapun bentuk-bentuk pencemaran yang kita temukan meliputi yang pertama itu terdapatnya banyak sampah plastik di sepanjang jalur di Sungai Batangarau itu sendiri. Kemudian berpotensi adanya mikroplastik di air sungai tersebut, baik itu berupa partikel plastik kecil, yang mana hasil dari degradasi plastik yang berukuran lebih besar. Kemudian terdapat tumpukan sampah plastik seperti botol, kantong plastik, dan bungkus makanan di sepanjang tepi sungai di Batanghara tersebut. Dan juga terdapat perubahan kualitas air yang ditandai dengan air keruh dan bau tidak sedap atau bau minyak atau oli yang terdapat di Kelurahan Batanghara itu sendiri. Selanjutnya, next. Nah, sebenarnya ini merupakan dokumentasi yang kami lakukan ketika mengobservasi sungai-sungai dan daerah di Kelurahan Batangarau, yang mana teman-teman bisa lihat di layar itu tuh terdapat banyak sampah-sampah plastik yang ada di aliran Sungai Batangarau, serta terdapat tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik di Kelurahan Batangarau itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya, jenis pencemaran yang terjadi di Kelurahan Batara terdapat tiga jenis pencemaran yang kami identifikasi di Kelurahan Batara itu sendiri. Yang pertama itu pencemaran fisik. Nah, jadi pencemaran fisik ini itu kehadiran limbah plastik yang mencemari air sungai. Nah, jadi pencemaran air sungai akibat limbah plastik yang telah menjadi isu lingkungan yang serius itu tuh mengancam keberlanjutan ekosistem perairan dan kehidupan makhluk hidup yang bergantung di dalamnya. Nah, adapun limbah plastik merupakan yang sulit terurai secara alami sehingga bisa menumpuk di aliran sungai dan
akibatnya mencemari kualitas air, mengurangi ketersediaan sumber daya air bersih, serta membahayakan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Yang kedua, adapun pencemarannya yaitu pencemaran kimia. Nah, jadi pencemaran kimia yang terjadi di Kelurahan Batanghara ini merupakan pelepasan bahan kimia dari plastik termasuk mikroplastik tersendiri yang terlarut di dalam air yang menjadi ancaman serius terhadap kesehatan lingkungan dan manusia. Nah, mikroplastik ini berasal dari degradasi plastik yang di perairan tidak hanya mencemari sungai sumber air, tetapi juga membawa berbagai senyawa kimia berbahaya seperti aditif plastik dan polutan organik yang dapat larut. Nah, senyawa ini memiliki sifat-sifat toksik ataupun membahayakan sehingga memungkinkan mereka masuk ke rantai makanan melalui organisme akuatik. Nah, dampaknya ekosistem perairan terganggu dan resiko kesehatan manusia di Kelurahan Batanghara itu tersebut dapat terganggu akibat konsumsi air yang terkontaminasi atau makanan laut yang tercemar. Nah, terakhir itu pencemaran biologi. Nah, pencemaran biologi yang terjadi di Kelurahan Batanghara ini merupakan akibat penumpukan sampah akibat tidak dikelola dengan baik yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan lingkungan. Nah, salah satunya adalah kemunculan faktor penyakit seperti nyamuk. Jadi, sampah yang menumpuk seringkali menciptakan genangan air di sekitarnya, yang mana ini menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan eh, memperbesar risiko penyebaran berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kai atas penjelasannya. Untuk penjelasan mengenai proses terjadinya pencemaran akan disampaikan oleh Caca. Kepada Caca dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu proses terjadinya pencemaran pajaran mikroplastik di Sungai Batangarau. Yang pertama itu ada sumber awal pencemaran, itu ada dua, dari aktivitas rumah tangga dan wisata dan usaha komersial. Yang pertama itu aktivitas rumah tangga. Nah, limbah plastik seperti kantong plastik, botol minuman, dan bungkus makanan seringkali dibuang sembarangan oleh masyarakat di sekitar. Eh, Hal ini akibat rendahnya kesadaran akan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, kebiasaan ini diperparah oleh kurangnya ketersediaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan yang terorganisir ataupun sistem daur ulang yang efektif. Akibatnya, sebagian besar limbah plastik itu berakhir di sungai dan kemudian mencemari ekosistem air dan mengganggu kehidupan biota sungai. Selanjutnya itu ada wisata dan usaha komersial. Nah, Sungai Batangarau yang sering menjadi tujuan wisata lokal, namun kurangnya kesadaran wisatawan terhadap dampak sampah plastik yang menambah pencemaran itu. Nah, selain itu, aktivitas jual beli di sekitar kawasan Batangarau menghasilkan limbah plastik yang signifikan, termasuk kemasan makanan dan plastik yang sekali pakai. Yang kedua ada transportasi sampah ke sungai. Itu ada dua. Yang pertama hujan dan limpasan air permukaan dan pembuangan langsung. Nah, yang pertama itu ada hujan dan limpasan air permukaan. Nah, saat hujan deras, aliran air yang meningkat secara signifikan seringkali membawa sampah plastik dari daratan ke sungai. Nah, fenomena ini diperparah oleh banjir, yang tidak hanya mempercepat pergerakan limbah plastik, tetapi juga memperluas jangkauannya dengan mengangkut sampah dari wilayah yang lebih jauh. Nah, kondisi ini menyebabkan akumulasi sampah plastik di sungai yang berdampak buruk pada kualitas air, ekosistem perairan, dan kehidupan biota yang ada di dalamnya. Selain itu, penumpukan sampah di sungai dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir yang lebih lanjut, serta mengakibatkan degradasi lingkungan yang berkepanjangan. Yang kedua ada pembuangan langsung. Dari hasil wawancara dengan warga itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat itu memilih membuang sampah plastik langsung ke sungai sebagai solusi cepat dalam mengelola sampah. Nah, perilaku ini didorong oleh minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di lingkungan mereka, sehingga sungai dianggap sebagai alternatif yang mudah dijangkau. Nah, kebiasaan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah di kawasan Batangarau.
Yang ketiga itu ada degradasi plastik menjadi mikroplastik. Itu ada dua. Yang pertama ada proses fisika dan proses kimia dan biologi. Yang pertama itu ada proses fisika. Nah, sampah plastik yang terpapar sinar matahari dan aliran air selama bertahun-tahun itu mengalami proses fotodegradasi dan mekanis, sehingga menghasilkan partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Yang kedua itu ada proses kimia dan biologi. Itu bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air. Sementara aktivitas mikroorganisme yang mempercepat proses dekomposisi plastik itu menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, proses ini berkontribusi pada peningkatan akumulasi mikroplastik di air dan sedimen sungai yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas ekosistem perairan dan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Caca atas penjelasannya. Next, next slide, operator. Baik. Baik, terima kasih kepada Caca atas penyampaian materinya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tentang regulasi yang mengatur terhadap pencemaran limbah plastik. Yang mana di beberapa titik di lokasi Sungai Batangarau telah dipasang palang regulasi yang berisi tentang larangan membuang sampah, serta keberadaan palang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai serta mencegah praktik pembuangan sampah sembarangan yang dapat mencemari lingkungan. Seperti yang teman-teman lihat, eh, di beberapa titik di Kelurahan Batangarau telah diberikan palang tentang peraturan daerah nomor 660 tahun 2019 tentang larangan membuang sampah di sekitar bantaran sungai, yang mana kepada setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi kurungan paling lama selama 3 bulan serta denda paling banyak sebanyak 5 juta rupiah. Lalu ada pun regulasi yang mengatur undang-undang tentang pengelolaan sampah, serta yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah yang sejenis dengan sampah rumah tangga. Lalu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Sampah tahun 2020 hingga tahun 2025. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, serta yang terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional. Lalu ada pun upaya pengendalian berdasarkan metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevan, dan juga Time Bound. Yang mana kelompok telah melaksanakan kampanye pengurangan sampah plastik dengan metode Long March dan penyebaran leaflet edukatif dengan bertemakan Save Our Earth. Yang pertama yaitu dengan metode spesifik, yang mana kampanye edukasi masyarakat tentang bahaya limbah plastik terhadap ekosistem sungai dan kesehatan manusia, yang mana kampanye ini dilakukan di sepanjang jalan Kelurahan Batangarau yang dilaksanakan pada 8 Desember dan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye ini. Lalu ada measurable, yang mana mengukur jumlah masyarakat yang terpapar informasi yang telah diberikan, lalu dengan membagikan 40 leaflet pengelolaan sampah kepada masyarakat di sekitar Batangarau. Lalu ada achievable, yang mana dilakukan penyebaran leaflet dan metode long march yang efektif karena tidak membutuhkan banyak fasilitas dan menjangkau masyarakat di sepanjang jalur kampanye. Lalu ada relevan, yang mana melibatkan beberapa kelompok masyarakat untuk pelatihan pengelolaan sampah plastik. Contohnya dengan membuat ekobrik dari sampah plastik yang dikumpulkan sehari-hari sehingga memiliki manfaat bagi masyarakat. Lalu yang terakhir ada time bound, yang mana kampanye
Dengan bertemakan Save Our Earth ini dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 8 Desember tahun 2024 dengan waktu pelaksanaan sekitar 3 jam. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang telah kami laksanakan. Eh, Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Fitri telah memberikan materi penyampaian laporan akhir. Eh, Demikianlah penyampaian laporan akhir praktik MBKM dengan matkul PPLI dari kelompok satu. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.